Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Ayat Mas pada kali ini adalah di Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Allah. Ada komentar yang saya berikan. Kita diperintahkan untuk menanggung bebanmu, bukan menambah beban. Apa artinya? Kadang-kadang ada orang yang minta tolong pada kita, tetapi yang kita lakukan bukan menolong beban, menanggung bebannya, tetapi malah menambah bebannya. Apa maksudnya? Orang yang sudah susah malah kita marah-marahi. Nah, bebannya dia bukan kita tanggung, tetapi dia merasa bebannya lebih berat. Ada 3 hal yang kita bahas hari ini supaya kita bisa fokus apa yang kita bahas. Yang pertama, seperti diri sendiri, saling menolong dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang ada di sini nanti. Nanti kalau kita membahas, maka ini akan berwarna berbeda. Misalnya sekarang kita membahas tentang seperti diri sendiri. Ya. Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yang warna biru ini. Apa artinya? Saya pernah melakukan kesalahan, oleh dosen saya diberi kesempatan ujian ulangan, tetapi saya tidak ikut. Kenapa? Karena membantu orang lain untuk bimbingan skripsi. Saat itu saya sedang kuliah S2 di Bandung, di ITB Bandung, dan saya menjadi asisten dosen di tempat yang lain, dan saya membantu orang lain untuk bimbingan skripsi. Yang kedua, ada orang Kristen yang banyak pelayanan, sehingga tidak cukup waktu untuk memperhatikan keluarganya. Anaknya mengeluh, ayahku pelayanan, tetapi keluarganya sendiri tidak dilayani. Yang betul adalah berilah kepada orang lain, tolonglah kepada orang lain, tidak melebihi untuk diri sendiri maupun keluarga. Yang kedua, saling menolong. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Talenta di sini melambangkan kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita melayani ketika kita masih di bumi ini. Talenta yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau kita bisa saling memanfaatkan talenta kita untuk orang lain, maka kita bisa menolong orang lain sehingga bebannya semakin ringan. Contohnya, saya senang belajar komputer. Setiap pagi, doa pagi saya membuat PowerPoint, dan itu hanya perlu 5-10 menit. Mungkin orang lain mengerjakan ini sampai setengah jam atau 1 jam, atau mungkin malah tidak bisa membuat PowerPoint. Ya. Ada teman pada saat saya kuliah di Australia yang pintar sekali bahasa Inggris. Pada awal saya di Australia sana, saya mengikuti dia. Kalau belanja ke toko, gitu ngikutin dia. Saya pikir dia pintar semuanya. Ternyata dia juga memerlukan bantuan saya untuk mengetik dan mengerjakan tugas akhirnya. Jadi, talenta setiap orang itu berbeda-beda, dan kalau kita bisa saling menolong akan lebih ringan beban kita. Di persekutuan sel 10G dan H, kita saling berbagi pengalaman tentang menghadapi masalah, kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini keperluan, bukan keinginan. Ya. Berilah sesuai kebutuhan orang, bukan berdasarkan keinginan pemberi. Seringkali kita sebagai pemberi, ya, memberikan sesuai dengan yang keinginan kita. Menurut saya ini baik, gitu ya, tidak sesuai dengan kebutuhan yang diberi. Misalnya, pada
suatu liburan saya mengajak mahasiswa untuk bimbingan, tetapi dia tidak bersedia. Ya sudah, tidak bersedia. Kalau dipaksa mungkin lain kali bimbingan saya akan berkurang. Karena itu ya saya kerjakan yang lain gitu ya. Supaya tidak menjengkelkan bimbingan saya dan saya bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Yang berikutnya, tentang sesuai kebutuhan. Zaman sekarang, orang-orang muda yang sering disebut dengan generasi Z, konsentrasi tidak bisa lama, hanya 10-15 menit. Lahir di zaman internet. Kalau ada internet bisa belajar sendiri. Mencari dari internet itu mudah sekali bagi generasi Z ini. Ingin mengetahui penerapan dalam dunia nyata. Jadi dikasih konsep-konsep, ya, mereka nggak mau. Pengennya dibandingkan dengan dunia nyata. Karena itu kalau saya bimbingan juga seperti itu. Umpamanya, kopi itu kalau dikasih gula, kita bisa merasakan. Kita tahu rasanya kopi, kita tahu rasanya gula. Bagaimana kalau kopi dikasih cuka? Kita tahu rasanya kopi, kita tahu rasanya cuka. Nah, itu kalau dicampurkan nggak enak. Demikian juga kalau teori ini digabungkan dengan teori yang lain, jadinya seperti apa? Saya memberikan ilustrasi keadaan kehidupan sehari-hari. Generasi Z mementingkan kebahagiaan diri dibandingkan yang lain-lain. Mungkin dia untuk membahagiakan dirinya, dia rela melakukan apapun juga. Sampai mungkin, ya saya pengen santai-santai, ya sudah. Apapun yang terjadi ya silahkan, pokoknya saya pengen saya santai, begitu ya. Orang generasi Z, menurut beberapa informasi, merasa dirinya paling benar. Bebas melakukan apapun juga. Gitu ya. Karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dia, ya ditinggal. Ya, dia melakukan yang sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Zaman sudah berubah. Jadi kita sebagai orang yang akan menolong generasi Z harus mengikuti perubahan ini. Ingat, tujuan akhir adalah memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kalau kita asumsikan seperti menolong saya sebagai mahasiswa, menolong bimbingan saya mengatakan jiwa-jiwa ini adalah keberhasilan studi mereka. Jadi pada saat saya membimbing, saya pikirkan kebutuhannya dia apa. Iya. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan orang yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Ya, kita perlu berempati. Apa itu? Merasakan keadaan orang itu. Jadi jangan hanya menasihati, jangan hanya mengatakan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita perlu mendalami, merasakan seolah-olah kita berada pada sisinya orang yang bersangkutan. Setelah itu baru kita bisa menolong. Ya. Saya membimbing S1, S2, dan S3 dengan sedapat mungkin dengan empati. Selalu saya berdoa, saat ini harus ngomong apa kepada mereka gitu ya. Minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Jadi satu-satu mahasiswa saya doakan. Dari mahasiswa S1, S2, S3, yang paling banyak mengucap syukur yang S3. Ya. Sebagian besar S2 juga seperti itu. Terima kasih gitu ya. Nah, sebaliknya yang S1 ini malah tidak menghargai. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa lulus gitu ya. Nah, ada prinsip lagi success trap. Cara ini dulu sukses, orang itu mengatakan seperti itu. Dipikirnya orang yang bersangkutan akan sukses selamanya, ternyata gagal. Kita harus pakai cara baru untuk menangani hal-hal yang baru. Orang yang membutuhkan pertolongan itu yang baik bisa minta tolong. Tetapi kadang-kadang dia tidak ngerti kalau dia punya persoalan. Dia merasa aku
tenang-tenang saja, nggak ada persoalan, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini perlu kita pikirkan sungguh-sungguh. Ya, kita perlu menolong dengan empati sesuai dengan keadaan orang yang akan kita tolong untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita sekali lagi harus empati mendalami keadaan dari orang yang bersangkutan. Kalau dia tidak punya uang, ya kita memikirkan bertindak sebagai orang yang tidak punya uang, gitu ya. Sehingga kita bisa mendalami apa yang dibutuhkan dia. Nah, kalau kita bisa melakukan menolong berdasarkan empati, maka orang itu akan berterima kasih. Ada seorang pendeta umurnya lebih dari 80 tahun, pada saat firman Tuhan akan disampaikan, dia mengatakan, "Shalom teman-teman sekalian," padahal jemaatnya ya jauh lebih muda daripada dia. Tetapi dia berusaha mendalami orang-orang itu dengan mengatakan jemaatnya, dengan mengatakan teman-teman. Kesimpulannya, manfaatkan talenta yang Tuhan berikan untuk menolong orang lain dengan empati untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan itu sudah sempurna, sehingga tidak perlu berubah. Tetapi manusia itu perlu berubah. Cara pelayanan kita disesuaikan dengan kebutuhan orang itu. Bukan berarti kita ikut dalam dosanya, bukan. Tetapi karakternya dia seperti apa. Ini referensi yang saya gunakan sebagian, tapi yang lain juga masih banyak. Semoga penjelasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.